Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa soal yang berhubungan dengan hambatan seri dan paralel. Kita lihat contoh soal yang pertama dari hambatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hambatan ya. Nah, walaupun di sini ada belokan, nah di sini bukan berarti paralel. Nah, kita lihat di situ tidak ada cabang, berarti kita selesaikan dengan persamaan hambatan seri, seperti penyelesaian berikut ini. Nah, sehingga diperoleh R totalnya adalah 23 ohm. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Hambatan ini 6 sama 3, kita selesaikan dulu karena itu paralel dengan cara paralel ya. Sehingga pakai persamaan paralel. Nah, setelah kita memperoleh nilai hambatan yang paralel, gambarnya bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nah, jadi yang ini tadi akan menjadi ini. Di sini terlihat nampak sangat jelas sekali tersusun secara seri. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan persamaan seri seperti penyelesaian berikut. Sehingga diperoleh nilai R totalnya adalah 9 ohm. Berikut kita lihat contoh soal nomor 3. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah kita lihat yang pertama kuat arus total, yang kedua kuat arus pada I1 dan I2, kemudian yang berikutnya tegangan AB dan tegangan BC. Pertama-tama kita selesaikan dulu hambatan yang paralel. Nah, jadi ini kita selesaikan dulu. Dengan persamaan paralel, kita peroleh nilainya adalah RP sama dengan 2 ohm. Jadi jika kita sederhanakan, rangkaian ini akan berbentuk seperti berikut ini. Nah, jadi yang ini adalah R3. Nah, ini adalah R pengganti paralel ini tadi. Setelah kita memperoleh nilai R paralel, maka kita tinggal menggabungkan antara R paralel tadi dengan R3. Antara R3 dan R paralel itu terhubung secara seri, maka kita selesaikan dengan persamaan R seri. Setelah kita memperoleh nilai R total tadi, yaitu sebesar 6 ohm, maka kita mencari kuat arus total. Ya, rumusnya tentu saja tetap menggunakan hukum ohm, yaitu V sama dengan R dikali I. Berarti kalau kuat arusnya yang dicari adalah V per R. Nah, V-nya berapa? Nah, V-nya ini 18. R-nya berapa? Nah, R-nya pakai R total karena yang kita cari adalah I total per 6. Berarti I-nya adalah 18 dibagi 6, yaitu 3 ampere. Berikutnya kita mencari jawaban bagian B. Di sini kita diminta menentukan kuat arus pada hambatan 1 dan pada hambatan 2. Yang pertama kita lakukan membandingkan antara I1 dan I2. Nah, rumusnya adalah V1 berarti per R1. Kalau I2 berarti V2 per R2. Nah, karena dia paralel, kemarin di paralel sudah kita ketahui bahwa tegangan itu nilainya sama, sehingga kita bisa coret. Perbandingan antara I1 dan I2 seperti berikut. Yaitu I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angkanya. Nah, setelah kita memperoleh perbandingan antara I1 dan I2, kita mencari I1-nya dulu. Di mana I1 sama dengan dia dapat satu bagian ya, dapat satu bagian dari 3 bagian.
kali I total. Nah, sehingga di sini bisa kita cari sepertiga dikali 3 ya, berarti 1 ampere. Selanjutnya kita mencari nilai I2. Nah, I2 2/3 kali I total. 2/3 dari mana? Nah, dia tadi kan dapat 2 bagian. 3-nya adalah 1 tambah 2 tadi. Kali I total. I totalnya adalah 3 ampere. Nah, diperoleh I2-nya adalah 2 ampere. Berikutnya, kita mencari nilai tegangan AB dan tegangan BC. Pertama, tegangan AB terlebih dahulu. Berarti di sini ya. Nah, ingat rumusnya tegangan. V sama dengan R dikali I. Kalau dia AB, di sini kita kasih AB. Berarti R-nya juga adalah R yang ada di AB. I-nya juga adalah I yang ada di AB. Kita lihat di antara A dan B, itu R yang ada yang mana? Ya, R yang ada adalah R3. Kemudian I yang ada di sini yang mana? I yang ada di sini adalah I sebelum masuk cabang, berarti adalah I total. Nah, berarti kita tinggal memasukkan angkanya. R-nya adalah 4, I-nya adalah 3, sehingga tegangan di situ adalah 12 volt. Selanjutnya kita mencari V di BC. Nah, jadi V di sini. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara yang singkat ya. Kemarin kita sudah mengetahui kalau V total itu sama dengan V1 plus V2. Nah, di sini V totalnya adalah 18. V1-nya berapa? V1 tadi bisa kita misalkan adalah V di A dan B. Nah, V2-nya di mana? V BC, karena di sini tidak ada lagi hambatan di sebelah sini. Berarti kalau di sini sudah 18, V totalnya 18, V1-nya sudah memperoleh nilai 12, berarti tinggal sisanya. Berapa sisanya? Yaitu 6 volt. Berarti V2 adalah 6 volt. Tapi kita bisa juga mencari VBC ini dengan memasukkan rumus I2 kali R2 atau I1 kali R1, karena V kedua-duanya tadi nilainya sama seperti ini. Kita lihat latihan soal nomor 1. Nah, pertama kalian beri nama dulu masing-masing hambatan agar nanti pada saat memasukkan kebersamaan bisa lebih gampang. Yang dikerjakan pertama terlebih dahulu adalah hambatan yang paralel. Itu misalnya di sini kita kasih simbol R paralel 1 nanti hasilnya. Jadi nanti 1 per RP1 sama dengan 1 per. Nah, misalnya kalau di sini kalian kasih simbol R1, ini R2 misalnya ya. Ini R3, ini R4, berarti di situ 1 per R3 plus 1 per R4. Nah, nanti kalian teruskan sehingga nanti diperoleh nilai RP1. Begitu juga dengan yang kedua. Nanti di sini hasilnya kalian kasih nama saja RP2. Setelah kita memperoleh RP1 dan RP2, gambarnya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, di mana tadi RP1 kita ganti dengan ini, satu saja, RP2-nya juga diganti dengan hanya satu saja, yaitu RP pengganti tadi. Nah, selanjutnya kita lihat yang bisa kita selesaikan adalah hambatan ini. Nah, ini sangat jelas terlihat tersusun secara seri. Kemudian yang ini. Nah, nanti kalian kasih aja simbol yang ini adalah RS1, yang ini adalah hasilnya adalah RS2. Nah, setelah ketemu
RS1 dan RS2 gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tadi adalah hasil setelah dicari RS1. Yang ini adalah RS2. Kemudian selanjutnya kita kerjakan lagi, yang bisa adalah ini. Nah, paralel antara RS1 dan RS2. Nah, ini kita kerjakan dengan rumus paralel. Nanti menghasilkan, tadi paralel kita sudah ada 2, kita kasih nama di sini RP3. Setelah kita memperoleh nilai RP3, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tadi hasil dari RP3 ya. Nah, ini tadi adalah R yang di depan, ini adalah R yang paling belakang. Kita lihat nampak jelas ketiganya ini mempunyai susunan seri, sehingga kita bisa mencari R totalnya di sini adalah sebagai R seri. Nah, jadi R ini kalau misalnya di sini dikasih simbol R1, ya kita tinggal masukkan R1 plus RP3 plus. Nah, ini tadi dikasih simbol apa? Terserah tadi ya. Nah, menyesuaikan. Nah, maka ini sebagai R total. Berikutnya kita lihat latihan soal nomor 2. Nah, untuk mengerjakan latihan soal nomor 2, kalian mulainya bukan dari depan tetapi dari belakang. Nah, jadi kalian kerjakan dulu ini. Situ nampak bahwa tidak ada cabang, berarti dia seri. Nah, nanti kalian rubah gambarnya sehingga disederhanakan. Hasilnya ini dengan hambatan 6 ohm itu adalah paralel. Jadi tadi sudah ketemu RS1 pakai seri, hasil yang ini. Kemudian ketemu lagi RP1. RP1 tadi adalah antara RS1 paralel dengan yang ini. Nah, nanti silahkan dikasih nama apa di situ. Nah, selanjutnya tinggal berulang melakukan hal yang sama sampai nanti sisanya hanya 3 saja yang terakhir sehingga ditemukan R totalnya. Berikutnya soal nomor 3. Nah, jadi ini sama seperti yang tadi ya, jadi mengerjakannya juga dari belakang. Jadi ini dulu yang dikerjakan. Ini seri, nanti hasilnya paralel sama yang ini. Nah, kemudian hasil keduanya ini nanti seri sama ini. Nah, kemudian tuh hasilnya paralel sama ini. Kemudian baru nanti seri terakhir sama 2 ohm. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan setiap perubahan ada perubahan gambar rangkaian. Berikutnya kita lihat latihan soal nomor 4. Nah, ini seperti contoh soal nomor 3 ya. Kalian kerjakan dulu ini seri. Nah, hasil keduanya jadi paralel. Nah, nanti ketemu R paralel atau di sini sebagai dia R total. Nah, dari R total kita bisa mencari I total. Setelah ketemu I total, maka kita akan bisa mencari I di mana saja. Nanti kalian lihat, perhatikan contoh soal nomor 3 untuk mengerjakan soal nomor 4. Berikutnya kita lihat latihan soal nomor 5. Jadi cara mengerjakannya juga sama dengan soal nomor 4 ya. Cari dulu hambatan totalnya. Jadi ini dulu dikerjakan. Nah, baru ini serinya. Hasilnya baru ini, gabungan ini. Nah, kemudian baru ini jadi sebagai R total. Nah, R total nanti kemudian baru cari I total. Nah, sehingga nanti bisa dicari I sesuai yang diinginkan, yaitu pada resistor 4 ohm. Demikian contoh soal tentang hambatan seri dan paralel. Dan untuk latihan soal silahkan kalian coba kerjakan. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.